Assalamualaikum. Selamat datang di podcast perdana RPKPC IMM Banyumas dengan judul Mimpi dan Keserakahan. Seseorang pernah berkata pada saya, katanya, tiap-tiap manusia memiliki batas daya juang yang tidak serupa. Memang, karena tiap manusia tidak ditempa pada tempat dan keadaan yang sama. Karena manusia telah dipilihkan ujian yang berbeda-beda. Itu tergantung pada kekuasaan Allah memilihkan tempat, keadaan, dan orang-orang untuk kita tumbuh dan berkembang. Hanya ada dua hal yang pasti sama, bahwa setiap manusia memiliki kadar ketidaksempurnaan yang sama, bahwa setiap manusia memiliki kadar ujian yang sama beratnya. Sehingga, untuk apa mempermasalahkan perbedaan daya tempa seseorang? Karena jika kita terlalu banyak memikirkan hal itu, lama-kelamaan kita akan menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak berkembang. Kita memang tidak bisa memilih lahir dari tempat, keadaan, dan orang tua yang seperti apa. Tapi kita bisa memilih akan menjadi orang seperti apa dan akan menciptakan generasi seperti apa yang akan lahir dari rahim kita. Tidak pernah ada mimpi yang sederhana. Dikatakannya sebagai mimpi itu karena tidak sederhana. Sehingga akan selalu ada harga yang pasti tidak murah yang harus kita bayar untuk mewujudkannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita tidak mampu membayarnya? Maka, disinilah letak batas tipis antara mimpi dan keserakahan itu bernegosiasi bersama. Ibnu Athaillah pernah bilang bahwa cita-cita yang kuat atau keinginan yang tinggi atau semangat yang keras atau perjuangan yang sungguh-sungguh itu tidak bisa mendobrak benteng takdir Allah. Itulah mengapa sebelum kita memilih mimpi, mencintai mimpi, dan bertekad memperjuangkan mimpi, kita harus terlebih dahulu mencintai Allah. Jangan kebalik. Agar barangkali cita-cita yang kuat itu tidak mampu mendobrak benteng takdir Allah, lantas tidak membuat kita berburuk sangka padanya, yang jelas-jelas Maha mengetahui segala yang terbaik untuk umatnya. Atau tidak membuat kita membenarkan segala cara yang bertentangan dengan apa-apa yang diridhoi Allah. Lantas kemudian kita menjelma menjadi monster yang penuh dengan keserakahan. Karena sesungguhnya, akal dan nafsu kita akan takluk pada ketauhidan sejati. Keyakinan bahwa Allah terlalu mencintai umatnya akan begitu tinggi, sehingga kita akan berpikir tidak mungkin Allah berpaling dari doa dan usaha hambanya. Dia akan selalu memberikan yang terbaik pada umatnya. Kita hanya tidak tahu saja. Lalu, bagaimana cara menjaga mimpi agar terbebas dari keserakahan? Maka, cukup pastikan bahwa apa-apa yang kita lakukan terbebas dari apa-apa yang bukan ridhonya. Dengan tidak menjatuhkan orang lain, dengan tidak menyakiti orang lain, dengan tidak merugikan orang lain. Pertanyaan setelahnya, bagaimana caranya agar mampu bertahan tidak goyah dengan ujian, tidak menyerah pada mimpi di tengah sulitnya keadaan? Pastikan bahwa semua mimpi kita untuk kebermanfaatan. Allah mencintai perjuangan untuk kebermanfaatan. Jika sebuah kepahitan perjuangan mengejar mimpi adalah harga yang harus kita bayar agar mendapatkan cinta kasih Allah, maka menyerah, berhenti lalu melangkah mundur adalah sebuah kerugian yang besar. Ingat ya, jika semuanya sudah kamu pastikan benar dan ternyata masih ada anak manusia yang berkata bahwa apa-apa yang sedang kamu perjuangkan adalah sebuah keserakahan, biarkan saja. Mereka hanya iri pada keteguhan hati dan akalmu melangkah maju memperjuangkan cinta kasih Sang Pencipta. Jadi, mari bermimpi, mari berkembang, dan mari menjadi bermanfaat berjamaah.